berkoordinasi dengan kepala sekolah. Mengimbaskan ke teman-teman, jadi saya mohon izinnya untuk melakukan diseminasi atau pembahasan terhadap teman-teman mengenai budaya positif tentang keyakinan kelas. Kapan rencananya? Rencananya hari Jumat. Di mana? Di kantor. Semuanya ya? Semuanya. Ya sudah, saya izin segera dilaksanakan, terus nanti segera laporannya disusul, gitu ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita bisa berada di ruangan ini untuk mengikuti pengibasan dari CGP Angkatan 7 saya, yaitu pada modul 1.4 budaya positif. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu yang berkenan untuk hadir di ruangan ini. Saya menilainya bukan hanya aksi nyata saya atau tugas saya dalam untuk sharing, hanya akan mengundang 10 orang saja, tetapi saya melihat kepentingannya di sini supaya ini juga bermanfaat bagi sekolah, bagi kita semua, maka saya perlu untuk menyampaikannya kepada Bapak Ibu guru semua. Kita judul dari aksi nyata ini, kebiasaan ini adalah budaya positif. Tentu saja budaya positif itu kita pasti berpikir, oh itu pasti hal-hal yang positif seperti itu ya. Menurut teori budaya positif di sekolah, yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, berhormat dan bertanggung jawab. Sehingga di sini budaya positif ini diharapkan nanti sekolah memiliki lingkungan yang positif. Seperti yang kita ketahui bahwa terdapat perubahan paradigma belajar dalam PNM seperti yang telah kita ketahui juga, yaitu filosofi pemikiran Djajah Dewantara, yaitu pendidikan adalah menuntun. Fungsinya menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Intinya anak itu terhadap anak kita memang harus mengarahkan, ya. Kemudian filosofi pemikiran yang lainnya itu adalah kodrat anak itu adalah bermain. Melalui permainan kita belajar dimengerti, yaitu cita, rasa, dan karsa. Tentunya dalam permainan-permainan tradisional itu tidak hanya bermain saja ya, tetapi mereka ada filosofi yang terkandung di dalamnya tentang cipta, rasa, dan karsa. Pendidikan yang berpihak pada anak. Pokok dari pendidikan adalah berasal dari ibu bapaknya, karena mereka lah yang dapat mencintai mereka tanpa batas. Di sini pemikiran Djajah Dewantara mengatakan bahwa yang bisa mengetahui bagaimana anak itu adalah orang tuanya sendiri. Mereka lah yang mencintai mereka dengan tulus. Dan saya ibaratkan di sini bahwa kita sebagai bapak ibu guru di sekolah itu adalah sebagai orang tuanya, sehingga kita juga nantinya diharapkan yang bisa mencintai mereka apa adanya.
bukan tabula rasa. Anak bukanlah kertas kosong. Mereka memiliki kodrat yang masih sama. Pendidikan berfungsi untuk menebalkan garis yang masih sama tersebut. Artinya di sini bahwa anak-anak itu bukan seenaknya saja saya mau kamu jadi ini, tidak. Sesungguhnya mereka itu memiliki bakat masing-masing. Ya, sehingga kita itu harus menemukan oh anak ini itu pinternya di atletik, oh anak ini itu pinternya di nyanyi, seperti itu. Mereka sesungguhnya memiliki bakat yang terpendam intinya. Kita yang mengarahkannya, kita yang menemukannya. Guru ibarat petani, murid ibarat biji jagung. Guru tidak bisa merubah biji jagung menjadi padi. Guru hanya menciptakan lingkungan yang baik dan merawat murid dengan keteladanan yang baik. Diibaratkan seperti petani, ini misalnya petani, misalnya menanam biji jagung tidak mungkin memang menjadi padi. Yang bisa dilakukan adalah mungkin tanahnya bagaimana supaya subur, seperti itu. Lingkungannya ketika cuacanya panas, maka kita harus bagaimana, ketika musim hujan harus bagaimana. Guru di sini diharapkan dapat merawat mereka. Kodrat alam dan kodrat zaman, bahwa dalam memimpin anak kita disesuaikan dengan bakat, minat mereka dan juga sesuai dengan zaman mereka. Pada saat ini itu kan bisa disebut anak-anak kita disebut sebagai generasi Z, ya, sehingga mereka melek dengan gadget. Diharapkan memang kita juga dalam pembelajaran kita berinovasi pada digital ya, supaya mereka pun tertarik karena itu dunia mereka. Bahkan sekarang anak kecil, anak umur 4 tahun itu sudah bisa mungkin main CapCut, video editor yang lain-lainnya, itu mereka sudah familiar. Kita mungkin kalau hanya diam saja tidak mengisi diri kita dengan pengembangan diri, kita akan kalah dengan anak-anak. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Berikut ini adalah paparan Dr. William Jason dalam kontrol teori atau choice teori untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol. Ilusinya dulu yaitu ilusi guru mengontrol murid. Guru tidak dapat memaksa murid melakukan sesuatu apabila murid tersebut tidak mau melakukannya. Pada dasarnya, kalau kita meminta anak-anak kita melakukan sesuatu, sebetulnya kita tidak bisa berbuat apa-apa kalau mereka tidak mau. Ya kan? Misalnya buka tanganmu, misalnya anak tersebut tidak mau membuka, maka tidak akan terbuka. Mungkin karena kita gurunya, kita mengendalikan mereka, mengontrol mereka, sedikit paksaan sehingga mereka itu membuka tangannya. Tapi sesungguhnya mungkin itu bisa terjadi pada saat itu, tetapi besoknya lagi kita tidak bisa memaksa mereka lagi dengan memaksa sesuai dengan hati nuraninya sendiri. Ilusi yang kedua yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Segala usaha mempengaruhi murid melakukan sesuatu. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Seringkali kita jika ada anak yang memiliki kasus, kita membuat mereka itu merasa bersalah. Misalnya, ini gara-gara kamu ya, makanya akan seperti ini. Sesungguhnya ini bukan motivasi dari dalam diri, tetapi dari dalam luar. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bahwa orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Kemudian dari perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol adalah sebagai berikut. Bisakah kita mengontrol seseorang? Pada stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita.
Sesungguhnya tidak demikian. Pada teori kontrol, kita itu harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, karena tidak semua orang itu berpikiran sama dengan kita. Kita harus mau memahaminya. Pada stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pada teori kontrol, bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Semua pasti ada tujuannya. Misalnya anak melompat pagar itu pasti mereka punya tujuan. Anak menolak itu juga punya tujuan. Pada stimulus respon yang lain, orang lain bisa mengontrol saya. Pada dasarnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Kita yang bisa menentukan apa yang harus kita lakukan. Saya bisa mengontrol orang lain. Pada teori kongsi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian pada stimulus respon, model berpikir menang kalah. Pada teori kontrol, model berpikir menang-menang. Kemudian tentang disiplin. Sesungguhnya apa sih disiplin? Kalau kita merujuk pada disiplin biasanya terkait dengan peraturan ya, dengan tata tertib, kepatuhan. Dan biasanya kalau disiplin ada kedisiplinan pasti ada apa? Hukuman ya. Tidak disiplin mesti dihukum seperti itu. Padahal itu sangat berbeda karena belajar dengan disiplin tidak harus memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Berarti kalau menghukum itu adalah alternatif yang paling pol. Mungkin kita sudah buntu ya, sudah ngomong halus-halus, sudah mengarahkan, tapi masih diulangi. Nanti ada bahasan yang lebih lanjut mengenai itu. Gajah Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan, maka dalam konteks pendidikan kita saat ini, dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Misalnya anak-anak itu kan motivasinya masih sangat jauh ya, berarti masih membutuhkan kita untuk mendisiplinkan mereka. Adapun definisi kata merdeka menurut Ki Hajar adalah mardika itu jarumnya, ora mung lepasen pangreh, kin uga kuat kuwasa aman diri priyangga. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Berarti merdeka itu berarti gampangannya itu mendisiplinkan diri sendiri. Itu. Pemikiran Ki Hajar ini sejalan dengan pandangan Dayani Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 2001. Dayani menyatakan bahwa arti kata disiplin berarti berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi salah seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik, yaitu motivasi internal dari dalam diri. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab tentang apel tindakan pada nilai-nilai kebajikan universal.
Oke, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Sesungguhnya motivasi perilaku manusia itu ada 3, yaitu untuk menghindari kenyamanan atau hukuman. Biasanya kalau ini, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Maksudnya seseorang memiliki alasan untuk berperilaku, motivasi berperilaku tertentu itu nomor 1, kalau dia supaya aku nyaman gitu kan, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman tak bisa dihukum berarti apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini kalau kita memiliki pemikiran ini berarti ini motivasinya belum motivasi internal tapi motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Misalnya kalau lomba itu kan ada hadiah. Ini berarti bukan motivasi internal, tetapi masih motivasi eksternal. Wah, aku itu menang, aku dapat ini, ya. Karena imbalan dari orang lain atau institusi. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Ini baru motivasi internal atau tujuan disiplin positif. Misalnya kalau kita masuk ke dalam kelas, saya harus tepat waktu. Kenapa kalau tidak tepat waktu? Mungkin saya akan malu dengan anak-anak. Bagaimana saya harus mengatakan pada mereka untuk disiplin kalau saya tidak disiplin. Baru ini adalah motivasi intrinsik atau internal ya. Yang biasanya kita ada itu kan peraturan kelas. Diharapkan nanti dari peraturan kelas kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini nanti disepakati di kelas. Intinya itu peraturan kelas biasanya kan ada perintah dan larangan. Cuma untuk keyakinan kelas nanti itu berisi kalimat-kalimat yang positif yang disepakati oleh anak. Insya Allah kalau keyakinan kelas ini bisa terwujud dan dipatuhi masing-masing, itu akan menciptakan lingkungan yang positif dan akan membentuk budaya yang positif pula. Kemudian keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa sih tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Di sini ada berbagai pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm ketika mengendarai roda 2? Kenapa harus ada 3M? Menggunakan masker pada waktu pandemi ya. Mencuci tangan, jaga jarak. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengajar? Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Seperti itu ya. Misalnya kalau di sini saya memberi contoh, kalau Bapak itu siapa ya? Yang saya lihat itu Bu Dan ya, punya keyakinan bahwa jam kerja saya itu jam 7 sampai jam 2. Apapun yang terjadi saya lakukan itu pada saat jam kerja. Saya pulang dari jam 2. Ini adalah motivasi intrinsik saya lihatnya. Karena walaupun semua guru itu sudah menghilang ya, bukan ini masih tetap di sini. Saya melihatnya sebagai motivasi internalnya ya. Kalau manjada termasuk. Iya. Apa? Jika tidak mau.
Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Kalimatnya harus kalimat positif, tidak boleh ada dilarang makan minum pada saat pelajaran. Bagaimana kita membentuk kalimat positifnya kalau tidak boleh itu, gitu ya. Terima kasih telah membuang sampah. Nah, terima kasih telah membuang sampah pada tempatnya, seperti itu, Pak. Terima kasih tidak makan di jam pelajaran. Nah, oke. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Untuk yang Hanya makan bagian tidak yang terima kasih. penting-penting saja. Semua warga sekolah kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Keyakinan kelas yang nantinya akan dipasang sebagai apa? Pengganti peraturan itu harus disepakati anak-anak. Semua harus misalnya pengennya apa ditulis semua. Kalau mungkin terlalu banyak bisa dimusyawarahkan lagi yang prioritas yang mana yang jadi tujuan kita. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Seperti halnya zaman itu selalu ada update terus ya. Tidak dong. Keyakinan kelasnya awal semester ini tidak harus seperti itu terus. Keyakinan kelas itu kesepakatan bersama dalam Iya, satu kelas. iya, keyakinan kelas adalah kesepakatan bersama dalam satu kelas. Misalnya peraturan, kalau dalam bentuk peraturan bunyinya seperti ini, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju adalah tanggung jawab. Kalau dilarang mengganggu orang lain, nilai kebajikan yang dituju adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, ini termasuk menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan, nilai kebajikan yang dituju adalah keselamatan, menghargai, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, nilai kebajikan yang dituju kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, nilai kebajikannya adalah menghormati orang lain, kesabaran. Gunakan masker, nilainya tentang kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor menuju pada nilai kebajikan, keselamatan dan keamanan. Contoh keyakinan kelas. Sebenarnya ini sudah pernah dilakukan oleh CGP sebelumnya ya. Bu Mira di kelas 7B itu sudah membuat keyakinan kelas. Di sini ada contoh 5 ya. Bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Berarti ketika piket yang bertugas piket harus memang bekerja sama. Kemudian ada saling peduli, menghargai dan membantu sama lainnya. Ketika ada temannya yang mungkin terkena musibah, kita harus peduli atau mungkin jatuh atau kalau 7A itu sering kesurupan ya, tidak dibiarkan saja ya, tapi juga membantunya. Itu juga nilai peduli ya. Menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya, contohnya seperti itu. Ya, mengerjakan tugas tepat waktu dan aktif di kelas. Tepat waktu dan aktif di kelas ini otomatis hadir tepat waktu seperti itu. Cuma bahasanya agak diperhalus menuju positif. Nah, contoh keyakinan kelas yang lainnya yaitu misalnya setiap anggota kelas perlu belajar senang, melakukan tugas, saling menghargai, merasa aman, bersikap positif, senantiasa menjadi yang terbaik. Kalau hormat, nilai kebajikan hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kalau bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan dan mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Ini kalau peraturan itu kan harus mengerjakan tugas tepat waktu, tapi di sini diberi kalimat yang positif. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan dan mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Sehingga dengan keyakinan kelas ini, anak merasa tidak dipaksa terus, diatur terus seperti itu. Kadang kan anak ini salah, mulu salah seperti itu. Kalau keyakinan kelas kan
bahasanya lebih memotivasi mereka dari dalam dirinya sendiri. Iya. Ngomong mah. Iya. Ngomong. Ada kalanya kita juga memberi penghargaan, tapi sesungguhnya tidak selamanya penghargaan itu baik, ya. Dihukum oleh penghargaan. Pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Ini juga saya alami dengan anak saya, ya. Misalnya, cantik nanti kalau bisa ini saya berikan ini, karena dia merasa tidak perlu. Enggak, aku enggak mau, aku sudah punya, seperti itu, ya kan? Berarti penghargaan itu pengaruhnya jangka pendek. Kalau orang yang dimotivasi dengan penghargaan itu merasa tidak perlu atau sudah cukup, pasti dia akan menolak sehingga tidak akan melakukan kegiatan yang disarankan, ya. Penghargaan mendukung, penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan itu tidak efektif seperti yang saya sampaikan tadi. Penghargaan merusak hubungan. Maksudnya merusak hubungan itu seperti ini. Kalau ada yang misalnya ranking 1 lah, misalnya itu, halah kita aku yo nganu angelnya ranking 1 atau bagaimana, sehingga malah penghargaan itu membuat orang lain yang merasa rekening sekiranya saya nggak mampu itu malahan semakin down. Paling nggak ikut. Iya, paling nggak ikut. Seperti pengalaman saya ketika SMP itu seperti itu. Saya tidak terlalu berminat di olahraga karena guru saya mengatakan demikian. Nek angke oga juara kecamatan gak bakal tak wei biji 8 seperti itu 8. Biji 8. Aku ketoke ya ora bakal juara tingkat kecamatan, aku gak bisa apa-apa. Lah, mosokan aku ya mangkat terus duit biji 6 ora mungkin. Paling aku sekeras apapun saya mencoba pasti saya dapat nilainya 7. Semacam itu. Itu pengalaman pribadi saya terkait dengan penghargaan. Kurang cah pinter ya. Sehingga kalau saya itu mengenai olahraga, kalau saya belajar misalnya matematika dengan sangat keras, insya Allah nilai saya bisa tinggi. Tapi ini olahraga kayaknya aku sudah gak mampu, akhirnya saya tinggalkan. Kemudian di sini tindakan guru, misalnya mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Biasanya dulu saya melihat guru saya juga melakukan ini kepada teman saya. Saya tidak akan terlambat lagi sampai 100 kali. Ini termasuk hukuman, ya, hukuman. Ini efeknya bagus ya? Efeknya saya kira tidak bagus karena setelah itu ya wis paling besok neng itu paling aku wis ngono neh apa-apa. Sehingga anak itu tahu kalau saya tidak ini melanggar sesuatu hukumannya paling iki dan dia bisa melakukannya nggak terlalu berat seperti itu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Seharusnya saya cantumkan ini dulu ya tadi. Tata tertib sekolah itu masih relevan ya dengan budaya ini. Tata tertib sekolah kan semuanya kalau kita lihat kan mengatur anak. Ya. Ya padahal di sini tadi kan tidak boleh mengatur anak. Yeah. Kesepakatan bersama kelas itu. Nah, tata tertib sekolah itu masih relevan nggak dengan ini? Tata tertib sekolah itu seperti peraturan sekolah sehingga untuk yang ini itu memang tidak relevan sehingga kedepannya nanti kita akan membuat keyakinan sekolah. Kalau peraturan sekolah, kalau peraturan kelas berarti keyakinan kelas, tapi kalau lingkupnya lebih besar peraturan sekolah menjadi keyakinan sekolah. Itu juga harus dibicarakan dengan anak-anak, paling tidak mungkin perwakilannya OSIS atau yang ikut yang sekolah. Perwakilan kelas-kelas Itu bisa. Nah, ya itu harus membuat keyakinan sekolah semacam itu. Kedepannya seperti itu. Tanpa ada kata sanksi ya. Iya, kata ada itu. Atau paling nganu itu kalau benar-benar mangga itu
punya konsekuensi. Makanya kita memilah di sini apakah itu hukuman atau konsekuensi. Kalau keyakinan itu biasanya mengarahnya pada konsekuensi, kalau peraturan mengarahnya pada hukuman. Misalnya, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker, ini termasuk hukuman. Kemudian contohnya ya, untuk konsekuensi apa sih? Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Karena temannya coret-coret kertas, berarti ya dia wajib mengganti. Itu namanya konsekuensi karena masih masih satu jalur. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, ini konsekuensi, tidak hukuman. Karena kan asalnya seperti itu, dikembalikan lagi seperti semula. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, ini termasuk hukuman. Konsekuensi yang lebih lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini termasuk konsekuensi. Karena kenapa? Karena di PJOK pun ada kegiatan lari. Beda halnya kalau yang nomor 2 ini, ya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Kan tidak ada kaitannya lari dengan kehadiran. Tetapi kalau yang ini, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit, itu masih relevan. Karena di PJOK atau di pelajaran olahraga ada materi lari. Kalau misalnya ya, anak melanggar. Misalnya contohnya beginilah. Saya sendiri, misalkan saya ngajar anak ini mengerjakan, tapi dia nggak mengerjakan, ngomong sendiri. Terus saya suruh ke depan, kamu begini, benar nggak? Nggak, tuh salah. Terus kalau salah gimana? Dia yang ngomong, harus diberi sanksi hukuman. Enaknya kamu minta hukuman apa? Saya kembalikan ke anak. Anak yang menentukan hukuman itu sendiri, itu masuk hukuman apa konsekuensi? Yang menentukan anak sendiri. Kalau nanti itu selanjutnya nanti ada pembahasan semacam itu namanya restitusi. Itu nanti saya jawab sekarang karena itu ada lagi. Kemudian di sini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tetapi kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit atau fisik maupun hati, tidak hanya berupa fisik saja ya, misalnya disidet, wiring, seperti itu juga sakit hati untuk jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi, anak merasa tidak nyaman dalam waktu jangka pendek. Kemudian kalau kita menghukum menjadi anak membenci kedisiplinan, seperti membenci peraturan, sekarang nggak untuk kan seperti itu. Kalau nanti di konsekuensi, anak akan menghargai disiplin. Kalau di hukuman itu paksaan, sedangkan konsekuensi itu stimulus tanggapan. Pada hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak mudah menyesuaikan diri. Pada hukuman konsep diri yang buruk, pada konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, ini biasanya kalau sering dihukum, terus bosan dihukum, akhirnya kalau ada apa-apa tidak Pak, semacam itu. Kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Pada hukuman marah, kalau berhukum marah, biasanya marah-marah misalnya Pak Mansur, Pak Mansur itu anak-anak beromong terus marah, terus tidak ada orangnya mungkin mengatakan kata-kata yang kurang pantas karena dia merasa dipermalukan, merasa tidak dihargai. Maaf ya Pak Mansur. Pada konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan sementara atau time on. Kita tahu anak melakukan sesuatu, kadang anak terlambat, kadang anak tidak mematuhi. Itu sebenarnya kebutuhan dasar mereka itu tidak terpenuhi.
Kemudian sebelum bahas selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia itu apa saja sih? Yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Bertahan hidup ini lebih pada apa ya? Pemenuhan apa ya? Sandang pangan lebih ke pangan ya untuk bertahan hidup ini. Kebutuhan Ya. ekonomi lah. Ini kebutuhan dasar manusia ini pokok semua, Bu. Kesenangan juga kebutuhan dasar. Makanya besok kita mau piknik itu. Tidak, ini lima-limanya kebutuhan dasar, Pak. Yang paling mendasar. Ya memang makan. Ini ada contoh kasus Bapak Ibu. Ibu Rita. Loh, ini kok di kelas 5 ya, seharusnya di kelas 7. Maaf ya. Lari ke wae. Iya, betul Pak. Oh, enggak usah, harus ngerti kok. Ibu Rita, guru kelas 7 di SMP Harapan, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Agus. Gak ada yang namanya Agus. Agus. Terus kongnya wis lunga. Ini ada coba. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Rita, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira alasan apa Agus melakukan itu? Karena merebut itu, merebut makanan bekal makan siang. Kita tanya Agusnya. Kenapa begitu? Nah, Mungkin dia kelaparan. ya, ini Bu, betul ya. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Rita sebaiknya mencari tahu alasan Agus seperti yang disarankan Bu Nur Hasanah ini ya. Iya, pleknya Bu Rita. Kayak Bu Rita. Melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Apabila jawaban Agus itu karena lapar dan orang tuanya tidak membawakannya makan siang, kebutuhannya adalah bertahan hidup, ya, karena memang lapar ya memang minta temannya, tidak dikasih karena lapar ya rebut ya. Apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang. Saya kira di anak-anak kita banyak yang semacam ini caper, berarti cinta dan kasih sayangnya mereka kurang di rumah. Apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, kebutuhannya adalah penguasaan, pengakuan atas kemampuan. Apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawakan bekal yang sama, kebutuhannya adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, kebutuhannya adalah kesenangan. Nah, ini mungkin sering Pak Solikin ya, kebutuhan dasar akan kesenangan itu sering. Ya, sukanya iseng saja. Dan juga menikmati ekspresi temannya yang kesal itu, sukanya dibully. Ini berarti kebutuhan dasar dari Pak Solikin adalah kebutuhan dasar kesenangan. Maaf ya Pak. Ya. Kemudian di sini ada 5 posisi kontrol, yaitu motivasinya apa, identitas gagal. Kalau identitas gagal itu biasanya kontrol dari luar, yaitu yang tadi disampaikan menghindari hukuman ya. Kemudian ada identitas berhasil atau sukses, ini juga kontrol dari luar, mengharapkan imbalan atau ketergantungan dengan orang lain. Yang kita usahakan ini supaya menuju ke budaya positif, yaitu identitas berhasil atau sukses, kontrol diri, menghargai diri sendiri. Misalnya guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk. Guru berbuat penghukum itu, seorang guru yang penghukum itu menghardik atau menunjuk-nunjuk atau menyakiti atau menyindir-nyindir. Ini pada apa ya?
pada identitas gagalnya, dia sukanya menyindir-nyindir seperti itu. Ada pula guru yang berceramah mengatakan seharusnya ibu kecewa, berarti membuat anak itu, waduh guruku kecewa denganku, membuat merasa bersalah anak-anak. Dan iya, dan ada kalanya ini lebih bagus ya, karena kalau identitas gagal itu nanti anak melakukan sesuatu hanya karena menghindari hukuman. Nah, kemudian nanti kalau membuat alasan-alasan untuk muridnya, misalnya ya begini ya nak ya, jangan dilakukan lagi, ini termasuk pada teman ya, sebagai posisi kontrol sebagai teman. Kalau pemantau, menghitung dan mengukur, artinya kita melihat bagaimana anak itu bereaksi. Kemudian posisi kontrol yang sukses diri sendiri itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti yang disampaikan oleh Bu Nur. Ini nanti posisi kontrol kita itu sebagai manajer bisa mengajukan pertanyaan yaitu apakah itu benar atau salah, kemudian bagaimana benarnya, kamu seperti apa, itu adalah pada posisi kontrol sebagai manajer. Nah, iya, saya kira bisa saya sebutkan satu-satu ini ya. Ini misalnya kalau penghukum menghati-hati berarti kamu tidak melakukannya, awas yo rasakno kowe. Iya, hasilnya mau berontak atau menyalahkan orang lain. Kaitannya murid meletakkan diri di luar dunia berkualitas, murid berkata, "Halah jarwa, mergane sing dimarahi anak-anak dong akhirnya jarno wae lah, kowe santai sukake marah-marah," seperti itu. Dampak pada murid mengulangi kesalahan. Ini kalau ini kan cukup banyak sekali. Ini saya pada manajer ini ya, posisi kontrol manajer. Kalau guru bertanya, mengajukan pertanyaan seperti yang disampaikan Bu Laksana, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan memperbaiki masalah ini, hasilnya anak akan berpikir, oh ini mau salah yo, berarti sebenarnya piye, sebenarnya aku jenis seperti ini. Ini hasilnya akan menguatkan pribadi. Kaitannya murid ini akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Dia akan tahu, oh ini aku salah, berarti apa yang harus dilakukan harus seperti ini. Maka murid akan berkata, atau mungkin dia berkata pada dirinya, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaannya. Tadi kan dia berarti harus bagaimana. Kemudian dampak pada murid adalah mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Ya. Ini targetnya kita itu pada posisi kontrol manajer ya. Nah, ini Bu restitusi mengenai restitusi. Yang bukan restitusi Pak, restitusi yang ditanyakan oleh Bu Laksana tadi pada posisi kontrol manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat tanpa mereka minder, malu dan lain sebagainya ya. Restitusi. 9 ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan ya, tidak paksaan karena nanti apa yang dilakukan oleh mereka itu adalah apa yang dikatakan oleh mereka sendiri. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Di awal-awal tadi kan ada, kenapa kamu melakukan itu, seperti itu.
Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Ya. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, konsekuensi ya kalau saya bilang. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah ini Bu, signifikan restitusi. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Kalau anak punya kasus-kasus tertentu, kita harus tahu apa tadi alasan yang mendasarinya, karena setiap hal, setiap orang melakukan sesuatu pasti ada alasannya. Menstabilkan identitas tentunya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Berarti kita ngomong ke anak tidak apa-apa karena manusia itu tempat salah dan lupa, tapi kita perlu memperbaikinya. Atau mungkin kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal tersebut, tetapi kita harus selanjutnya harus validasi tindakan yang salah, yaitu kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, ditanya alasannya. Kalau tadi sudah tahu alasannya, berarti kita tahu bisa menelaah anak tersebut kebutuhan dasar yang ingin dicapai apa. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, seperti itu. Misalnya kalau tidak seperti itu kira-kira bagaimana, seperti itu. Kemudian menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kita bisa mengucapkan kira-kira kamu ingin menjadi anak yang bagaimana? Anak yang sopan, anak yang rajin, atau bagaimana? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ini harapannya pada penanganan kasus ya, kita menggunakan segitiga restitusi. Tidak langsung menjudge anak bedino kuai seperti itu. Ya memang ya kita juga kadang seperti itu ya. Cuma kita belajar mulai. Iya, kita harus mulai dari diri kita. Bagaimana menangani kasus-kasus tersebut ya, supaya anak-anak perlahan membaik. Ini juga kemarin contohnya, ini Pak Solipin lagi ya. Oh ya Pak, memang kemarin terjadi ya. Penerapan segitiga restitusi. Ya kemarin Pak Sol meminta anak untuk ke Pak Edi, kepala sekolah. Saya bingung, anak kok ke Pak Edi ada apa? Memangnya tidak ada yang lainnya untuk menangani anak, saya seperti itu. Kemudian maaf Pak, langsung saya hadang. Ada apa nak? Seperti itu. Saya bicara kurang ajarnya bagaimana? Saya seperti itu. Saya bilang asalnya bagaimana? Pak Sol menyuruh membawa penggaris, betul ya Pak? Penggaris, terus kamu bicaranya bagaimana? Mau yang ini. Orang lain juga pernah gitu. Oh, saya gini. Oh, begitu. Kenapa mau kayak seperti itu? Ya enggak apa-apa. Kira-kira baik atau enggak? Enggak baik. Sopan enggak? Enggak, semacam itu. Berarti saya tanya alasannya, yaitu validasi tindakan yang salah. Alasannya kemana? Alasannya apa? Ada yang jawab, saya cuma ngomong saja kok. Berarti kebutuhan dasarnya apa Bapak Ibu? Iseng saja. Apa bisa ya? Iya. Desa sudah terlanjur Iya. latah. Iya. Ada yang bilang bosen loh. Bosen kenapa? Ya bosen aja. Mungkin pelajarannya bosen. Oh bosen seperti itu. Saya tanya lagi, kira-kira yang ngomong sama orang tua Bapak Ibu guru itu betul atau enggak? Tidak Bu, tulisan. Terus yang baik bagaimana? Ya sopan. Terus misalnya kamu nggak punya penggaris, bisa kok. Bagaimana?
ngomong saya tidak punya penggaris itu lebih baik ya. Iya Bu, terusan bisa ke depannya bagaimana bersikap sopan Bu, seperti itu. Itu adalah contoh kecil dari penerapan segitiga restitusi, dan banyak yang lainnya. Sebenarnya cuma saya itu kadang bingung ya, melakukan sesuatu sekarang itu harus di video, harus ada foto, harus ada apa. Masa ya kita pada saat penanganan kasus langsung ayo video kan nggak mungkin ya. Saya bingung. Kadang malah yang di video itu, saya pernah buat video segitiga restitusi itu bukan pada anak yang benar-benar terkena kasus, cuma demonstrasi saja. Tetapi untuk anak yang benar-benar terkena kasus belum pernah divideokan, karena saya kesulitan. Kasus itu kan memang masih ditangani, nggak mungkin ada kasus langsung ayo Mbak Sophie, ini aku ada penanganan kasus di video. Nggak semacam itu. Tidak ulang. Iya bisa Bu. Oh, jadi kayak yang lain. Harapannya seperti itu ya Bu. Nah ini yang terakhir, karena ini sudah molor banyak ternyata tadi. Ya penting Bu. Harapan setelah penindasan Bapak Ibu untuk penanganan kasus, kita diharapkan menggunakan segitiga restitusi Pak Mansur supaya lebih bersabar Pak ya. Biasanya Pak Mansur mungkin karena capek, karena mungkin anak itu sudah berulang-ulang, sehingga saya pernah mendengar aku tidak percaya karo gue. Semacam itu. Ya memang itu tidak bisa. Saya sendiri juga kadang ya marah ya, tetapi harapannya mulai dari diri sendiri, sedikit demi sedikit kita bisa memperbaikinya. Saya kira bisa lebih baik kok Bu. Seperti contohnya 9C itu siapa gitu Neng? Robi. Ya. Robi saja ya. Robi itu saya agak terkejut pertama kali anaknya apa ya bajunya gimana itu ya. Terus saya tanyakan tulisannya di sini sakit jiwa. Waduh, saya punya. Memang kok tulisannya sakit jiwa itu kan nggak bagus. Terus saya seperti itu, kan itu. Memang iya, ini orang sakit jiwa itu di rumah sakit jiwa nggak apa-apa seperti itu. Iya. Mungkin kamu nggak bisa membaca tulisanku, tapi bisa membaca hatiku. Nah, iya. Kemudian saya apa ya? Menganalisis mungkin kebutuhan dasarnya apa. Kemudian saya tanya ke beberapa guru ya, ke Buning, ke Pak Mansur, itu ternyata latar belakangnya seperti itu, sehingga saya bisa lebih memahami. Airnya suatu saat lagi juga demikian, tidak pakai dasi, airnya ini tak begini loh, nanti dikembalikan, tasmu ada di sini dulu, seperti itu. Saya juga heran sekali, padahal saya sedang berbincang sama Bu Ani ya, sebentar baru nulis sebentar, saya nulis lagi tasnya sudah hilang. Ya Allah Gusti, iya. Ini caranya piye waktu cekatan ini ya, saya gitu. Kemudian lainnya hari lagi saya ke kelasnya. Tiba-tiba saya tidak mengucapkan apa-apa. Dia malah langsung ngasih uang 10.000. Begini, lunak sini. Iya. Ini Bu, langsung gitu. Sudah beli dasi? Sudah, kan ya sudah, seperti itu. Saya kembalikan lagi. Dan besoknya lagi ketika bertemu dengan saya, itu mengucapkan salam. Saya senang sekali diucap salam sama Robi. Alhamdulillah saya gitu. Paling enggak kalau kita bisa bisa mendalami mereka, bisa memahami mereka, insya Allah mereka sedikit demi sedikit itu akan berperilaku berubah ya, perilakunya akan berubah yang lebih baik. Sehingga Bapak Ibu, harapannya penanganan kasus kita lebih bisa ke anak, bisa menggunakan ini
segitiga restitusi. Kemudian yang selanjutnya lagi berkaitan dengan keyakinan kelas. Pada saat mengajar, kita membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas dalam pelajaran. Misalnya, anak nggak boleh ceremang-ceremong, itu bagaimana bahasanya disepakati dengan anak-anak. Saya juga mempraktekannya dan walaupun memang belum signifikan, tetapi berangsur lebih baik. Tadi sepakatnya bagaimana, nak? Seperti ini. Terus kamu bagaimana? Ya Bu, akhirnya mereka langsung lerem seperti itu. Ketika di awal saya membuat kesepakatan kelas. Berkaitan dengan keyakinan kelas, kalau tadi kesepakatan kelas pada guru mapel, berkaitan dengan keyakinan kelas, nanti harapannya setiap kelas, ini berarti untuk Bapak Ibu wali kelas ya, ada keyakinan kelas yang disepakati di kelas dan ditempel di dinding kelas. Mohon izin Pak Arifin, seperti halnya di kelasnya Bu Mira kelas 7C yang sudah ada keyakinan kelas, nanti kita bingkai dengan baik, mungkin frame yang bagus. Saya kira misalnya pesan ada frame-nya itu enggak terlalu mahal. Saya pernah frame untuk foto di rumah itu yang di stempel itu kayak foto itu bagus, bisa ditempel di keyakinan kelas. Harapannya anak bisa membaca berulang-ulang terus sehingga tertanam keyakinan kelas mereka, sehingga motivasi di dalam diri mereka itu bisa tumbuh. Ngerti nggih Bapak Ibu wali kelas, terutama kalau guru mapel kesepakatan. Kalau guru mapel untuk kesepakatan itu kan tidak bisa saya pantau satu persatu, tetapi kalau keyakinan kelas yang ditempel di kelas, harapannya itu ada menggantikan peraturan kelas. Ngerti nggih? Nggih, nanti kita sambil jalan saja bagaimananya. Saya kira adakah pertanyaan? Karena sudah sangat melanggar tadi peraturannya. Seharusnya jam ketiga itu sudah pelajaran, cuma karena tadi ya memang agak molor. Itu hanya untuk murid atau ya untuk seperti di dunia staff seperti ini? Sebenarnya itu bisa digunakan untuk di dunia staff, Pak. Cuma di sini kan saya sebagai guru, sehingga mau saya mengaplikasikannya ke murid-murid. Pasti ya bisa untuk itu, dan memang bisa. Bagaimana kalau kantor PU itu diberi keyakinan kantor, ya? Iya. Supaya mereka itu bekerja dengan lulus, datang jam 7, pulang jam 2, melakukan tugas karena keyakinan dirinya, karena aku kerja di sini untuk anak dari saya, rezeki saya, halal di saya gitu. Iya. Ditulis begitu. Iya, enggak apa-apa Pak, malah bagus banget itu. Katanya jadi salah satu supaya mereka, padahal supaya kita. Kita. Lain jasa jalan kantor PU. Ya, keyakinan guru juga perlu Pak tatakan itu kode etik dulu ya. Sekarang di sekolah kita bisa keyakinan guru, keyakinan pegawai, keyakinan pegawai saja Pak. Ya. Bagaimana kalau kita membuat keyakinan sekolah, kita tempel di dinding Iya. itu bisa dilihat semua siswa. Nah, itu kedepannya akan seperti itu, karena mulai dari yang kecil dulu, dari guru mapel, dari kelas, kemudian sekolah, kemudian ada sekolah khusus untuk pegawai-pegawainya juga bisa. Memang seperti itu. Yang terpenting untuk murid kita dulu. Ya, murid kita Itu dulu. bagaimana besok kalau di lalu waktu di sekolah itu kita buat keyakinan sekolah supaya menghasilkan itu IHT tapi di luar itu loh. Oh, kalau itu IHT-nya kalau mau menggunakan dana sekolah tidak di sana Pak, karena di sana sudah didanai oleh gentongnya Bu Mimi. Jadi di sana kita santai saja. Kalau itu termasuk di sekolah saja Pak. Di sana nanti kita malah tidak santai. Iya, IHT di lain Maksudnya waktu. IHT yang didanai bos itu bisa ya? Bisa. Di sekolah kan tidak bisa.
Tapi nek bunyinya IHT bisa, yang tidak bisa kemarin itu rapat Pak. Ya rapat. Bu, misalkan begini kesepakatan kelas seandainya semoga tidak. Seandainya muridnya membuat kesepakatan tidak hanya yang berkaitan dengan dia, tapi dia juga meminta yang berkaitan dengan guru. Misalnya begini, murid terlambat, misalnya ya, kalau datang terlambat masuk nanti menunggu jam 2, misalkan kesepakatan mereka demikian pula dengan guru yang terlambat. Nah, itu boleh nggak? Maksudnya kesepakatan itu anak juga menuntut ke kita, itu boleh nggak? Kalau anak itu kaitannya dengan kesepakatan kelas mereka, karena kalau guru itu ya sepakat dengan anak, cuma kan guru itu seharusnya kalau mereka sudah memimpin untuk membuat kesepakatan kelas, guru itu kan memberi contoh teladan, ya, seharusnya ya sudah otomatis seperti itu. Tapi kalau nanti dicampur, nanti malah bisa itu loh, harga diri gurunya sendiri yang malah tidak bisa ya itulah, tidak kan urusi sendiri-sendiri saja Bu. Karena kita guru ya sudah seharusnya memang memberi contoh teladan yang baik. Nah, kita aja sudah menyuruh anak untuk seperti itu, sepakat berarti gurunya ya harus lebih sepakat terhadap kesepakatan kelas tersebut. Ya monggo boleh. Harapannya wali kelas membuat sendiri. Contoh-contohnya nggih, sibuk nggih. Begini dong, saya saat ini sedang ngajar babnya tata krama. Kemarin saya itu malah menyuruh anak membuat resolusi. Di tahun 2023 dia itu mau apa untuk merubah tingkah laku. Ini bagaimana seandainya antara resolusi dengan resolusi itu gimana gitu? Kalau resolusi itu harapan tapi kalau ini bukan resolusi, bu keyakinan kelas itu seperti suatu aturan yang kita perintahkan untuk diri kita sendiri, itu berbeda sekali. Kalau resolusi itu kan harapan, tetapi kalau keyakinan kelas itu hal-hal yang kita lakukan. Berarti untuk masa kini, kalau saya ngomong keyakinan kelas itu untuk masa kini, ya kan, untuk yang kita lakukan rutin. Kalau resolusi itu kan harapan-harapan kita. Itu warna dibuat kertas warna mau ditempel. Tempelannya nanti saya beri contoh yang itu foto-foto bingkai itu harganya murah dan cuma ditempel tok seperti itu, tidak merusak dinding. Nanti itu ada, tak kasih contoh, mungkin nanti saya pesan di mana gitu, nanti saya kasih. Karena Pak Arifin izin ya Pak menempel di dinding untuk keyakinan kelas itu, karena saya merasa itu sangat penting sekali. Oke, saya kira sudah selesai ya Pak. Oke, saya kira hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti pembahasan CGP Budaya Positif. Kalau ada kesalahan dari saya mohon dimaafkan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach.
harder, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, now that our love has capsized.